Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapanya dengan Pak siapa nih? Pak Muhammad Moa, SAG. Oke, oh baik Pak Muhammad saja ya kalau begitu. Nah Pak Muhammad, dengan penetapan label halal baru dari Kementerian Agama. Nah apa maksud penetapan dan pemberlakuan ini Pak Muhammad? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Namun biar semuanya paham, saya sedikit menjelaskan proses dari awal. Kalau dulu sebelum lahir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pembuatan sertifikat halal dilakukan oleh LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha, kemudian melakukan verifikasi, melakukan audit, kemudian sidang fatwa MUI, sampai menerbitkan sertifikat halal. Itu diterbitkan oleh MUI. Tapi setelah lahir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, Jaminan Produk Halal, maka pemerintah membentuk satu lembaga yang namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu suatu badan yang dapat menjamin kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi, alur proses sertifikat halal sudah berbeda. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara online ke BPJPH melalui alamat situs halal, yakni ptsp.halal.go.id. Lalu BPJPH melakukan verifikasi berkas. Setelah lengkap, maka berkas tersebut dilimpahkan ke LPH, LPPOM MUI NTT. LPH ini lembaga pemeriksa halal. Kebetulan di NTT hanya satu, LPPOM MUI. Kalau di Jawa, di daerah mayoritas, itu LPH-nya sudah banyak, lembaga pemeriksa halal. Ada Cikopindo, ada surveyor, ada juga dari perguruan tinggi dan lain-lain. Untuk dilakukan audit. Setelah dilakukan audit oleh LPH, LPPOM MUI, maka hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Kemudian hasil sidang fatwa dikeluarkanlah yang namanya ketetapan halal. Kemudian ketetapan halal ini diserahkan kembali ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal. Nah, terkait dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, maksudnya secara singkat yaitu dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Dua, dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dan itu setelah kami melakukan survei, ternyata betul pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat halal, omsetnya semakin meningkat. Baik Bu, terima kasih. Nah, kriteria halalnya ini spesifikasinya seperti apa nih Pak Muhammad? Baik, yang dimaksud dengan halal adalah makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan lain-lain. Yang tidak berasal atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya bahan berasal dari hewan seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bahan yang berasal dari tumbuhan seperti bahan yang memabukkan dan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Seperti khamar, yang mana orang India bilang moke. Sopi, whisky,
bir, beni dan lain sebagainya. Baik, Demikian, Bu. ini adalah jenis-jenis produk yang harus berjaminan label halal nih Pak Muhammad ya. Ya, Oke. Nah, untuk pencantuman atau pelabelan halal ini Pak Muhammad, apakah ada aturan tertentu sehingga ini diketahui oleh pelaku usaha ataupun juga oleh baik, Bu. konsumen? Ya, memang ada aturan-aturan tertentu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal. Ini undang-undang. Dua, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Tiga, peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2001 tentang sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Empat, keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2002 tentang penetapan label halal ini yang sedang hangat dibicarakan, Bu. Oke. Nah, untuk penetapan label halalnya ini sendiri, apakah ada ketentuan penempatan di produk-produk yang dipasarkan ataukah seperti apa nih, Pak? Bagaimana, Pak? Untuk penetapan logo label halal ini dalam sebuah produk, apakah ada ketentuan misalnya harus di depan kemasan atau di mana, seperti apa nih Pak Muhammad? Itu jaminan produk halal yang meliputi barang atau jasa yang terkait dengan seperti saya sebutkan tadi. Itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, yaitu rekayasa genetik, serta barang guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu logonya harus ditempelkan di produknya, Bu. Oke. Nah, ini kalau dulu logo yang dikeluarkan oleh MUI. Baik. Dan sekarang logo yang dikeluarkan oleh BPJPH. Cuma ada syaratnya lagi. Dulu logo yang dikeluarkan oleh MUI sebelum ditetapkan logo baru pada tanggal 1 Maret 2002 itu boleh dipergunakan sampai berakhir masa pemberlakuannya. Tetapi kalau sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH per 1 Maret 2002 maka itu sudah menggunakan logo baru. Logo yang dikeluarkan oleh BPJPH. Tetapi sertifikat yang dikeluarkan di bawah tanggal 1 itu tetap memakai logo MUI yang lama. Oke. Jadi logo halal yang baru ini mulai 1 Maret 2022 harus sudah dicantumkan ya pada produk ataupun jasa yang dipasarkan. Nah, kemudian untuk bentuk logo halal baru di pasar sempat lihat juga nih di beberapa gambar. Nah, ini seperti apa bentuknya dan apa makna filosofinya ini, Pak? Ya, baik Bu, terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya agak sulit juga nih, soalnya filosofi ini kan yang dibuatkan oleh daerah-daerah yang mayoritas daerah Jawa. Secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan manifestasi budaya yang memiliki ciri khas yang unik, berkarakter kuat, representasi hal Indonesia. Bentuk label hal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk gunungan dan motif lurik. Gunungan pada wayang kulit. Jadi bentuknya seperti kita lihat seperti wayang kulit itu. Berbentuk limas, lancip ke atas. Itu melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, maka semakin dekat dengan Sang Pencipta. Semakin rajin ibadah lah begitu, Bu. Kemudian motif lurik ada 6. Menggambarkan rukun iman. Di dalam Islam itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Motif lurik yang sejajar satu dengan yang lain juga mengandung makna sebagai pemberi batas yang jelas antara yang halal dan haram. Hal itu sejalan dengan fungsi halal Indonesia untuk memberi kepastian jaminan produk halal di Indonesia. Demikian, Bu. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dari BPJPH ini, Pak, untuk mengawasi, untuk mengkontrol pemakaian atau pelabelan halal baru ini pada produk-produk yang dipasarkan per 1 Maret 2022? Baik, Bu. Ini sekarang kan
banyak produk-produk yang hanya melabelkan kata halal, tapi belum tentu punya sertifikat. Oke. Jadi produk yang berlabelkan halal itu belum tentu halal, Bu. Tetapi produk yang berlabel halal, sudah ada sertifikat halal, itu sudah dijamin produknya sudah halal. Nah, ini pengawasannya seperti apa nih, Pak? Sehingga jangan sampai pengawasannya dalam waktu dekat nanti kami akan membentuk Satgas Halal Kabupaten Kota CNTT. Sekarang kami sudah mulai meminta nama-nama di Kemenak, diprioritaskan ASN, PNS, itu 4-5 orang jadikan tim Satgas Halal Kabupaten Kota. Nanti bekerjasama dengan pihak berwajib, pihak yang berkompeten. Bisa juga nanti setelah itu kami lakukan sidak, melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan pada produk halal, apakah sudah ada label halal atau sudah punya sertifikat halal atau belum. Mungkin bekerjasama dengan kepolisian, itu kami bekerjasama dengan Pol PP untuk terjun bersama-sama untuk pengawasan dan sekaligus melakukan sosialisasi dan pembinaan. Oke, jadi saat ini masih dalam tahap edukasi dan juga sosialisasi untuk pelabelan atau pencantuman label halal baru ini, Pak, ya? Karena sebelumnya ini kan dikeluarkan oleh MUI, ya. Oke. Ya. Nah, kalau seandainya nih, Pak, dalam sidak yang dilakukan, kemudian pengontrolan yang dilakukan, masih ditemukan nih per 1 Maret 2022 masih menggunakan label yang lama atau bahkan tidak menggunakan label yang baru, label halal yang baru, apa sanksi yang mungkin diberikan ini, Pak Muhammad? Ya, baik, Bu. Untuk pelaku usaha yang belum bersertifikat produknya dalam undang-undang belum ada sanksi. Itu kami masih melakukan sosialisasi, edukasi, semacam pembinaan kepada masyarakat secara bertahap. Untuk pangan, sosialisasi, edukasi, pembinaan sampai tahun 2024 di bulan Oktober. Untuk obat-obatan dan kosmetika nanti kami lakukan sosialisasi, edukasi, pembinaan sampai 2007. Nah, setelah itu semua produk baru diberlakukan wajib sertifikat halal. Beserta sanksi mungkin sudah ada nanti aturan-aturan terbaru. Oke. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH baru diberlakukan bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, maka akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serta menarik kembali sertifikat yang sudah diberi kepada pelaku usaha oleh BPJPH. Jadi misalnya ditemukan di lapangan, sudah ada sertifikat nih. Kemudian ternyata tercampur atau terkontaminasi dengan barang-barang yang halal, barang-barang yang haram atau yang tidak halal yang seperti saya sebutkan tadi. Demikian, Bu. Baik, jadi memang ini cukup tegas nih ya untuk sanksi bagi yang tidak menetapkan label halal padahal memiliki sertifikat halal dan bahkan sengaja mencampurkan dengan produk-produk atau bahan-bahan yang diharamkan ya dari label halal baru. Oke, Pak Muhammad, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Semoga ini bisa ditaati bersama ya oleh semua pelaku usaha sehingga ini halal dan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, masyarakat NTT tentunya. Selamat pagi Pak Muhammad, salam sehat selalu. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.